Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu, kita ketemu lagi dalam materi fisika untuk kelas 9, yaitu listrik statis. Aturan yang pertama untuk mengikuti pembelajaran ini, nanti anak-anakku semua membaca uraian yang ada, mengikuti uraian yang ada, bersamaan dengan menulis semua keterangan yang ada di PowerPoint ini di dalam buku catatan. Jadi tugas pembelajaran ini adalah mencatat dan memindah materi dalam buku catatan, plus kalau ada soal yang disampaikan. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui tentang listrik statis. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada sebuah benda. Peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan adanya listrik statis ini yang sering kita lakukan, permainan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan adalah tertariknya serpian tisu kecil oleh penggaris yang telah digosok dengan rambut. Biasanya kita sering main-main dengan teman kita. Peristiwa yang sering kita lihat setiap harinya adalah petir misalnya. Ini adalah dua peristiwa tentang listrik statis atau adanya listrik yang berkumpul pada sebuah benda. Kemudian untuk memahami listrik itu apa yang membuat benda bermuatan, maka kita melihat benda sampai ke struktur atomnya. Seperti kita tahu materi sebelumnya bahwasanya setiap benda yang kita sederhanakan atau kita kecilkan, maka akan ketemu partikel yang paling kecil yang disebut dengan atom. Coba dilihat baik-baik. Yang pertama, kita mempelajari tentang atom. Atom yang pertama itu ini bisa diedit. Atom yang pertama ini adalah menurut Dalton. Jadi orang pertama kali mengira atom itu berupa sesuatu yang kecil, bulat gitu aja. Kemudian di tahun-tahun berikutnya ada penelitian yang mengatakan bahwa atom itu di dalamnya ada elektron. Ini bentuknya bulat seperti bola semua. Jadi elektron ini tersebar merata. Ini juga, ini merata di dalam atom yang menyerupai bola. Nah, yang tidak ada ini berarti apa? Ini berarti muatan positif. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif yang tersebar merata. Teori ini juga disebut sebagai teori roti kismis atau buah semangka. Kemudian dari banyak penelitian akhirnya kita sampai pada teori atom modern. Nah, ini yang paling itu. Atom itu bisa dibayangkan sebagai bola-bola yang berlapis-lapis, di mana yang paling dalam ini disebut dengan inti. Nah, ini intinya. Kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang berputar dengan aturan yang sangat rumit ini sampai dia menyerupai bola, di mana di dalam lapisan-lapisan itu ada elektron. Jadi ada inti yang di dalamnya itu hanya ada proton sama neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, ini bentuk paling sederhana atau gambar sederhana bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini bagian-bagian atom. Coba dicermati, ditulis baik-baik dan digambar nanti. Dalam bentuk sederhana, atom dapat digambarkan dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Coba dilihat baik-baik. Atom, nah ini orbit. Nah, coba ini orbit. Orbitnya kok ada dua? Iya, orbitnya ini berlapis-lapis banyak. Ini banyak. Nah, di dalam orbit itu ada elektron. Kemudian yang di dalam sendiri inti ini ada kumpulan antara proton dan neutron. Jadi kalau ada pertanyaan, atom itu terdiri dari apa saja? Bisa dijawab terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Bisa juga dijawab dengan inti atom saja. Nah, kemudian yang kedua elektron. Kalau kita lihat, berarti di sini yang paling luar itu elektron.
Elektron ini berkeliling mengelilingi inti. Jadi kalau ada yang bertanya, kira-kira yang bisa lepas yang mana? Yang bisa lepas adalah elektron. Elektron yang selalu bergerak dan berada di bagian luar atom ini pada keadaan tertentu jumlahnya dapat berubah. Dia bisa lepas atau dia bisa bertambah untuk mencapai kestabilan. Contoh kalau kita lihat gambar di sini, ini di dalam orbit yang bagian dalam ini ada dua, ada satu, ada dua. Kapasitas yang bisa ditempati memang cuma dua ini. Nah, yang ini, yang luar ini, nah, ini hanya ada satu. Padahal yang luar ini bisa, kalau ini ditempati dua saja, nah, yang luar ini bisa ditempati 8. Nah, sehingga kalau ada atom sendiri di sini, kira-kira ditempati 8 tapi dia sendiri. Nah, kira-kira kerasan apa enggak? Seperti rumah yang sangat besar tapi dihuni satu orang. Nah, maka elektron ini akan sangat mudah untuk lepas. Nah, saat dia lepas, maka jumlah antara elektron dan proton tidak lagi sama. Saat itu atom itu dikatakan bermuatan. Apa saja muatan atom? Nah, kalau protonnya lebih banyak berarti dia bersifat positif. Nah, ini proton positif. Kalau elektron negatif, oh ini ada F-nya ini, salah ini. Nah, ada S-nya, negatif. Nah, elektron elek itu negatif. Jadi atom itu muatannya akan dipengaruhi oleh jumlahnya proton sama jumlahnya elektron. Oke ya. Berikutnya, nah ini coba diperhatikan, ada beberapa gambar, ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Kalau kita ingin tahu muatan dari masing-masing gambar A, gambar B, gambar C itu apa? Nah, ini coba. Untuk gambar A saya jelaskan lebih awal. Untuk gambar A ini kita lihat, ini adalah atom helium. Nah, ini inti. Nah, ini intinya ini. Nah, inti. Sudah tidak bisa berubah ini intinya. Ya, ini sudah kapasitasnya. Tapi untuk elektron-elektronnya berkeliling ini bisa berubah. Aslinya itu jumlahnya ini, protonnya 2 yang positif, kemudian elektronnya 2. Kalau kita hitung muatannya, berarti ini plus 2, ini min 2. Hasilnya 0. Berarti dikatakan helium ini muatannya netral. Helium ini muatannya netral. Nah, bagaimana dengan atom B dan atom C? Nah, kita lihat. Coba ini. Yang atom B dicermati, protonnya ada berapa? Ini protonnya 1. Kemudian elektronnya, nah ini muatan negatif, muatannya negatif, ada 1, ada 2. Kalau kita jumlah plus 1 min 2, maka ini muatannya negatif 1. Ini muatannya adalah min 1. Nah, terus yang ini bagaimana? Nah, kita lihat ini. Ini di tengah-tengah ini positifnya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ini protonnya. Sedangkan elektronnya ada 1, ada 2. Loh, muatannya apa berarti? Berarti di sini muatannya adalah plus 3. Terus min 2. Hasilnya adalah plus 1. Nah, jadi yang C ini muatannya adalah 1. Nah, kalau benda itu diisi oleh benda-benda atau atom-atom yang bermuatan seperti ini, maka benda itu otomatis juga akan menjadi bermuatan. Elektronnya menjadi tidak sama dengan proton. Salah satu hal yang bisa membuat benda itu berubah muatan adalah dengan cara digosok. Nah, seperti peristiwa tadi. Waktu kita menggosokkan penggaris ke rambut. Saat penggaris digosok dengan rambut, elektron berpindah dari rambut ke penggaris plastik, sehingga penggaris bermuatan negatif. Jadi kalau elektronnya tidak kita mendapatkan kejelekan, jadi negatif, sama.
Ini juga terjadi pada balon atau ebonit yang digosok dengan rambut atau kain bol. Kain bol itu rambutnya siapa? Rambutnya kambing, sama-sama rambutnya. Jadi dia kalau dibandingkan dengan plastik atau ebonit, ebonit ini sejenis karet kertas, karet yang keras biasanya untuk bahan ban mobil yang besar itu sama. Kalau digosok dengan rambut atau kain wol, dia cenderung untuk menerima elektron sehingga dia bermuatan negatif. Ada nggak benda yang digosok dengan benda yang lain terus elektronnya berbeda? Ada. Ini contohnya kaca. Kaca itu kalau digosok dengan kain sutra, ini kaca justru menjadi bermuatan positif. Nah, jadi kalau bermuatan positif berarti dia melepaskan elektron. Berarti elektronnya pindah dari mana? Dari kaca menuju sutra. Jadi benda bisa dikatakan positif atau negatif tergantung dari dia melepas atau menerima elektron. Kalau melepas elektron berarti dia jadi positif. Kalau menerima elektron dia jadi negatif. Oke. Berikutnya, kalau ada dua benda bermuatan, maka kalau didekatkan akan timbul interaksi. Seperti tadi kita mendekatkan tisu dengan penggaris. Ini bisa dicoba nanti di rumah. Masing-masing dengan penggaris yang ada, rambutnya harus kering, yang digosok jangan basah. Kemudian kalau kita dekatkan tisu dengan penggaris kok bisa tarik menarik? Padahal yang biasanya tarik menarik itu apa? Yuk, ada yang ingat? Magnet. Itu ada tarik menarik dan tolak menolak. Tapi kan tisu itu bukan magnet. Ada lagi yang menarik benda yang lain, gravitasi bumi. Nah, tapi di situ bukan tertarik gravitasi. Kalau gravitasi selalu jatuh ke pusat bumi lah, ini tidak tertarik ke penggaris. Maka yang memungkinkan gaya tarik itu timbul adalah muatan yang dimiliki oleh masing-masing benda. Ini kalau ada benda bermuatan didekatkan, maka kalau dia sejenis akan tolak menolak. Kalau dia beda jenis, dia akan tarik menarik. Coba dicermati gambar yang ada di bawah. Gambar yang ada di bawah. Nah ini positif. Yang ini positif. Nah, ini kalau didekatkan ada gaya F. Nah, F-nya ini menarik menjauh, berarti dia tolak menolak. Negatif dengan negatif juga sama. Nah, ini kalau gambar berikutnya kalau yang ini. Nah, ini negatif. Nah, yang ini positif. Maka gaya ini melambangkan tarik menarik. Masih ingat ya materi gaya? Gaya ini adalah tarikan atau dorongan, termasuk besaran vektor, jadi dia punya arah. Kalau dia positif dengan positif didekatkan, ternyata dia tolak menolak. Kalau beda dia tarik menarik. Lupa tadi Pak, kalau yang tisu dengan penggaris berarti muatannya beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Makanya tadi dikatakan penggarisnya menjadi bermuatan negatif sehingga bisa menarik tisu. Oke. Kalau sudah paham adanya gaya tarik menarik, sekarang kita ke materi yang paling nggak disuka. Nah, materi menghitung berapa besarnya gaya. Tarik-tarikan atau tolak-tolakan ini besarnya berapa? Lah ini yang paling tidak disukai. Secara matematis, besarnya gaya tarik menarik tadi disebut dengan gaya kolom, makanya hukumnya disebut dengan hukum kolom. Coba lihat rumusnya. F kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, bukan R2 loh ya, R nya itu di atas, berarti R kali R. F kolom gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dalam satuan Newton. Coba perhatikan, K nya konstanta. Nah di sini ada yang harus, kalau kita mau mempraktekkan ngitung, berarti kita itu harus bisa menghitung angka yang kayak gini. Nah ini namanya eksponensial. Nah, ini kalau kita ngitung pakai 0 berarti 0-nya 9. Ini ngitungnya gimana kalau pakai 09? Pakai 09 berarti 9 9 0-nya 9 1. Wah, banyak, Mas.
males ngitung. Nah, gitu ya. Nah, bisa disederhanakan dengan bentuk eksponensial. Jadi berarti nanti harus bisa ini mengalihkan bilangan yang pangkat-pangkat 10 ini bagaimana, itu harus bisa. Kalau nggak bisa nanti kesulitan, kertasnya penuh dengan nol-nol. Ayo jangan lupa ditulis lagi. Sudah, setelah ditulis F itu apa, persis seperti yang ada di layar ini. Kemudian dihafalkan. FK kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau dibuat lucu-lucuan. Berapa besarnya gaya kolom? Kakiku loro. Nah, kakiku loro. Jadi dibuat kata-kata yang mudah. Atau kakiku remek-remek. Nah, itu ya, supaya mudah untuk menghafal. Nah, ini contohnya. Coba diperhatikan. Baik-baik. Dua muatan sejenis besarnya plus 2 kali 10 loh. Angkanya ini yang memang harus. Kenapa Pak? Angkanya Pak pakai 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4 kok nggak 2 saja. Ini karena memang muatan yang dimiliki oleh materi itu kecil sekali. Ya. Jadi nanti ada satuan yang sangat kecil. Kalau pangkat min 6 itu namanya mikro. Nah, ini kita harus tahu. Mikro misalnya kan gini, mikro satu mikro itu berapa kolom? Masih ingat satu mikro itu berapa kolom? Satu mikro, nah ini lambangnya masih ingat. Nah ini berapa? Satu mikro ini sama dengan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 itu berarti sama dengan berapa Pak? Berapa ya? 1 dibagi 1 juta. Nah, 1 juta nolnya berapa? 6. Oh banyak. Nah ini ya, banyak sekali. Nah, sampai males ngitung. Nah, makanya kita harus bisa untuk belajar eksponensial. Coba kita lihat bagaimana cara mengerjakannya ini. Perhatikan baik-baik. Ini kalau kita lihat, maka persis dengan materi yang kita kerjakan tadi. Nah, di sini. Dari soal ini, dua muatan sejenis. Nah, ini berarti ini adalah muatan 1. Ini adalah muatan 2. Muatan tadi dilambangkan dengan huruf Q. Ya, ini informasi di soal sudah ditulis. Jadi kalau ada soal hitungan, caranya mudah. Sampai cukup mencari informasi yang ada itu apa. Muatan tinggal nulis diketahui muatan Q1, diketahui muatan Q2. Kemudian di sini ada kata-kata jarak kedua muatan 6 cm. 6 cm ini berarti jarak, ini R. Nah, ini perhatikan baik-baik. Pak, kenapa kok cm-nya ini dijadikan meter? Karena cm itu bukan satuan internasional. Kalau pakai kolom, maka satuan SI-nya pakai MKS, meter, kilo, sekon. Nah, ini harus dirubah. Semuanya dalam meter. 6 cm, cm ke meter. Naik berapa tangga? cm. Masih ingat tangga konversi? Ya, biasanya kita pakai tangga itu. Ada di sini ada kilometer. Nah, terus apa? Desimeter. Terus untuk desimeter, kilometer, hektometer. Saking lamanya tidak belajar sampai keliru. Hektometer. Terus, nah, terus di sini meter misalkan. Nah, di sini kan ada apa? Desimeter. Terus sentimeter. Loh, ini tangganya ada berapa? Karena tangganya naik 2, maka dibagi 100. Sehingga ini dibagi 100 itu bisa ditulis 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita masukkan dalam persamaan ini. Nah, persamaan kolom. Nah, ini setelah itu kita lanjutkan dengan menghitung. Nah, ini bagian serunya menghitung ini. Bagian serunya. Nah, ini bagaimana cara mengalihkannya? Masukkan nilai K. K ini konstanta. Nah, ini sudah dimasukkan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian Q1 dimasukkan, tinggal ganti. Huruf yang di sini diganti dengan angka-angka. Ini perhatikan yang biasanya salah itu R2. R kuadrat ini ya kita masukkan. Nah, ini dikuadratkan. Bagaimana cara mengkuadratkannya? Coba perhatikan. Satu-satu. Ini masih angka yang tetap, 9 kali 10 pangkat 9. Ini 2 kali 10 pangkat min 6, tetap tidak berubah. Ini 6 kali 10 pangkat min 4, tetap tidak berubah. Nah, yang berubah ini
Nah, ini jadi seperti ini nih bagaimana? Nah, mudah. Ini kan ada kuadrat. Berarti semuanya dikuadratkan. 6 kuadrat itu ketemu 36. Kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat ini berarti kita mengalihkan min 2 dengan 2 ketemu 10 pangkat min 4. Oke ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini kita tinggal mengalihkan bilangan-bilangan yang tidak berpangkat. Yang tidak berpangkat itu siapa saja yang tidak berpangkat? Ini yang tidak berpangkat itu ada 9. 9. Wah, tulisannya jelek ini, Pak. Saya lama dan nulis itu. Terus dikalikan 2. Terus dikalikan 6. Nah, sedangkan yang bawah ini 36. Nah, ini disederhanakan. 6 dibagi 6, 1, 36 dibagi 6, berapa yuk? Nah, dibagi 9 dibagi 3 itu berapa? 2. 9 dibagi 3 ya 3 sih, Rek. Nah, 6 dibagi 3 berapa? 2. Nah, 2-nya ini dicoret dengan 2. Nah, sehingga hasilnya yang tidak berpangkat itu 3. Nah, itu sama dengan ini. Nah, 3. Terus kemudian 10 pangkat 3-nya dari mana? Nah, 10 pangkat 3-nya dari mana? Ayo coba ini dicermati. 10 pangkat 3-nya itu diperoleh dari mengalihkan bilangan-bilangan yang berpangkat. 10. Coba dihitung. Ada 10 pangkat 9. Nah, terus dikali 10 pangkat min 6. Terus dikali lagi 10 pangkat min 4. Nah, kan ada 10 pangkat dikalikan, tinggal ngitung jumlah dari pangkatnya ini. Ya, ini 9 min 6 min 4. Kalau ditambahkan ketemu berapa? Ayo, ketemu min 1. Sehingga nanti pangkat yang atas itu ketemu 10 pangkat min 1. Pangkat yang bawah itu ketemu. Jadi akhirnya diperoleh pangkatnya saja yang atas ketemu 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4. Nah, ini min 1 sama min 4. Ini bagaimana? Bisa dicoret ini. Sret. Sret. Ini berarti tinggal min 3. Berarti 10 pangkat min 3. Nah, ini berarti 10 pangkat min 3-nya nanti kalau dinaikkan jadi positif. Nah, ini 10 pangkat min 3 jadi positif. Oke. Saya kira masih banyak, masih bingung ini mengenai ini, dilatihkan berkali-kali detailnya, dipelajari lagi bagaimana mengalihkan bilangan eksponensial. Kalau ada 10 pangkat, dikalikan bagaimana, kalau 10 pangkat, dibagikan bagaimana. Misalnya saya punya 10 pangkat, misalnya saya punya 10 pangkat min A. Nah, dikali 10 pangkat min B. Nah, ini bagaimana? Nah, ini sebetulnya simple. Kita tinggal menjumlahkan angka atasnya. Berarti min A dikurangi min B. Nah, ini. Kemudian kalau membagi bagaimana? Nah, itu juga harus tahu. Misalnya saya punya bilangan 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B. Nah, ini bagaimana? Nah, ini berarti sama dengan 10 pangkat A dikurang B. Nah, jadi pangkat bawahnya ini kalau naik ke atas itu awalnya B justru menjadi min B. Makanya kalau kita punya tadi bilangan yang hitungannya ketemu 10 min 3. Nah, misalnya saya punya
1 dibagi 10 pangkat min 3, maka hasilnya adalah sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, jadi pangkatnya ini kalau naik ke atas itu justru jadi positif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dipelajari. Kemudian untuk tugasnya hari ini hanya mencatat dengan teliti apa yang sudah saya sampaikan tadi, ditambahkan materi-materi yang tidak tertulis dengan kata-kata yang saya sampaikan, kemudian dihafalkan rumusnya. Jadi tugasnya menghafalkan rumus ini. F itu apa, K itu apa, Q itu apa, R itu apa. Itu saja materi untuk hari ini. Tetap semangat, di rumah tetap belajar, harus taat sama orang tua, harus taat dengan protokol COVID. Kemana-mana kalau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker, kemudian untuk sering cuci tangan, baik di segala aktivitas, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, terutama yang bercampur dengan orang banyak. Hindari makan makanan yang tidak sehat, sehingga tubuh kita nanti tetap bisa sehat, imunnya kuat, sehingga kalau ada penyakit, kalau ada virus, kita bisa tidak berpengaruh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dicatat semuanya, mulai dari listrik statis, definisinya apa, kemudian teori atom awalnya bagaimana sampai akhirnya. Yang perlu dihafal ini. Nah, ini harus hafal bagian-bagian dari atom. Yang memberi sifat positif itu siapa, yang memberi sifat negatif itu siapa. Kemudian kalau jumlahnya sama sifatnya netral, kalau jumlahnya lebih banyak positif berarti positif, kalau lebih banyak negatif berarti negatif. Kemudian diingat, siapa yang bisa berpindah? Yang bisa berpindah adalah elektron. Sehingga benda dikatakan positif kalau dia melepas elektron, itu elektron, yang artinya negatif, melepas kejelekan, berarti jadi positif. Sebaliknya kalau menerima elektron dia jadi negatif. Gitu. Coba dilihat ini atom ini. Plusnya 3, minusnya 3, berarti netral. Awalnya netral, tapi kadang nanti elektronnya berkurang. Kalau elektron yang paling luar pergi, berarti tinggal 2, berarti dia jadi positif. Nah, ini contoh-contohnya tadi sudah saya uraikan di awal. Nah, ini contoh-contoh benda yang digosok menjadi bermuatan, kemudian gambar gaya tarik menarik dan tolak menolak, kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak, contoh cara menghitungnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.